Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Ardi dengan ini program studi sarjana farmasi. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang apakah vape lebih aman daripada rokok. Jadi, vape atau rokok elektrik adalah alat yang membuat cairan menjadi uap untuk dihirup. Berbeda dengan rokok biasa yang membakar tembakau yang menghasilkan asap. Vape menghasilkan uap dari cairan yang dipanaskan. Banyak orang mengira vape lebih aman daripada rokok. Namun benarkah demikian? Yuk kita bahas berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dera Notaviana dengan NIM dari program studi sarjana farmasi. Jadi ada beberapa alasan mengapa seseorang mulai menggunakan vape. Misalnya ingin berhenti merokok, penasaran ingin mencoba, ikut-ikutan teman, atau tertarik karena banyak pilihan rasa. Walaupun tidak menghasilkan asap seperti rokok, cairan vape tetap mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya. Saat dipanaskan, beberapa zat tersebut bisa berubah menjadi zat yang berbahaya bagi tubuh. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat vape, yaitu menggunakan vape dalam waktu yang lama, memakai cairan vape dalam kadar nikotin yang tinggi, mulai menggunakan vape sejak usia remaja, tetap merokok sambil menggunakan vape, menggunakan cairan vape yang kualitasnya tidak jelas. Beberapa keluhan yang bisa muncul setelah menggunakan vape antara lain adalah batuk, tenggorokan terasa kering dan perih, sesak napas, nyeri dada, pusing atau jantung berdebar karena efek nikotin. Pada kondisi yang lebih berat, vape juga dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru. Berdasarkan ilmiah jurnal yang kami pelajari, vape memang mengandung lebih sedikit zat berbahaya dibandingkan rokok biasa. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beralih dari rokok ke vape mengalami sedikit perbaikan pada fungsi paru dan tekanan darah. Namun, bukan berarti vape itu aman. Penggunaan vape tetap dapat menyebabkan peradangan pada saluran napas, merusak sel-sel tubuh, mengganggu pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit paru jika digunakan terus-menerus dalam jangka panjang. Sampai sekarang, para peneliti juga masih mempelajari dampak penggunaan vape dalam waktu yang sangat lama. Bagaimana sih vape bisa mengganggu kesehatan? Saat digunakan, cairan vape dipanaskan hingga menjadi uap yang masuk ke paru-paru. Uap tersebut membawa nikotin dari zat kimia lainnya. Jika terus dihirup, zat-zat tersebut dapat menyebabkan peradangan, merusak sel paru-paru dan pembuluh darah, serta mengganggu kerja organ tubuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Alisa dengan NIM dari program studi sarjana farmasi. Ingin melanjutkan penjelasan yang dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dan penanganan dampak buruk vape maupun rokok. Cara terbaik untuk mencegah dampak buruknya adalah dengan tidak mulai menggunakan vape maupun rokok. Bagi yang sedang merokok dan ingin berhenti, sebaiknya meminta bantuan tenaga kesehatan agar proses berhenti merokok terjadi lebih aman dan efektif. Selain itu, kita juga perlu memberikan edukasi kepada remaja agar tidak mudah tergoda mencoba vape hanya karena mengikuti tren atau pengaruh teman. Apabila setelah penggunaan vape muncul keluhan seperti batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau pusing, segera hentikan penggunaannya. Pindahlah ke tempat yang memiliki udara segar, kemudian istirahat sambil memperhatikan kondisi tubuh. Jangan menggunakan vape kembali sebelum diperiksa oleh tenaga kesehatan. Namun, jika sesak nafas makin berat, nyeri dada terasa hebat, batuk mengeluarkan darah, pingsan atau keluar tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Setelah apa yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya dan jurnal ilmiah yang kami pelajari, dapat disimpulkan bahwa vape memang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok biasa karena tidak melalui proses pembakaran tembakau. Namun hal tersebut bukan berarti vape aman untuk digunakan. Penggunaan vape tetap dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kita tidak boleh memudah percaya bahwa vape sepenuhnya aman. Pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan paru-paru dan jantung adalah dengan tidak menggunakan rokok maupun vape. Bagi yang ingin berhenti merokok, jangan ragu untuk meminta bantuan tenaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.